Gerejaku Giranganku di kanal YouTube YKB GKI TV. Bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku-geku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku-geku, Gerejaku Giranganku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak untuk beraktivitas di hari Minggu, supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya, sisihkan dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Topik kita kali ini adalah bagaimana mengantisipasi dan mendampingi anak dari tindakan pelecehan seksual. Bersama saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Dunia anak adalah dunia bahagia, ceria, dan penuh harapan. Namun berbagai hal dapat terjadi dalam perkembangan anak. Sebagian hal tidak dapat terhindarkan, namun kita dapat memperkokoh daya tahan dan kewaspadaan untuk meminimalkan potensi terjadinya pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana remaja atau orang dewasa, orang lebih tua, menggunakan anak untuk objek rangsangan seksual. Bentuk-bentuk perilaku yang termasuk pelecehan seksual antara lain meminta atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual, melihat alat kelamin anak meski dengan tujuan yang tidak baik, memberikan paparan yang tidak senonoh kepada anak. Juga ada kontak fisik dengan alat kelamin anak, kecuali dalam konteks non-seksual, misalnya untuk pemeriksaan medis. Selain itu, memanfaatkan anak untuk memproduksi pornografi atau menampilkan pornografi pada anak juga termasuk tindakan lain dari pelecehan seksual. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh anak. Bisa anggota keluarga, bisa kenalan, atau teman dari keluarga, pengasuh, tetangga, penjual keliling di kampung, dan sebagian kecil dilakukan oleh orang yang asing atau tidak dikenal oleh anak. Nah, bagaimana menghindari terjadinya pelecehan seksual pada anak? Pertama, ajarkan anak tentang fungsi tubuhnya. Ada bagian tubuh yang dianggap lebih pribadi, dan tidak semua orang boleh memegang anggota tubuhnya itu. Ajarkan anak bahwa tubuhnya berharga, tubuhnya mulia. Anak sendiri harus diajarkan untuk menghargai tubuhnya. Anak perlu diajarkan untuk mengenali bentuk perilaku orang lain yang bisa disebut menghargai tubuh anak. Kedua, ayah bunda perlu mengenali dengan siapa anak berteman, bergaul, dan menjalin kedekatan. Berikan pengertian pada anak bahwa tidak ada orang yang boleh memaksa dia untuk bersentuhan dengannya. Jika dia merasa tidak nyaman dengan seseorang, dia boleh menjauh. Dan jika dipaksa, minta anak berlari ke tempat yang aman. Ketiga, pastikan anak untuk nyaman berbicara dengan orang tua. Usahakan untuk bertindak dengan lembut, santun, dan tidak emosional ketika berbicara dengan anak. Orang tua dapat mengkonfirmasi cerita anak dengan pihak lain. Kemudian bagaimana jika tindakan pelecehan seksual telah terjadi? Dampak pelecehan seksual beragam dalam tingkat dan intensitas dan juga bentuknya. Bisa cedera fisik pada alat kelamin, bisa infeksi, penyakit menular seksual, kerusakan neurologis atau kerusakan syaraf, juga kerusakan psikologis seperti gelisah, stres, perubahan perilaku, anak menjadi mimpi buruk, trauma, perasaan hancur atau kotor, merasa hilang harapan, dan lain-lain. Selain itu, tidak hanya anak yang terpukul, ayah bundanya juga dapat mengalami perasaan yang sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, saat menolong anak-anak, ayah bunda perlu mengendalikan diri dan mungkin perlu juga mencari pertolongan profesional jika perlu. Jika tindakan pelecehan seksual telah terjadi, peran orang tua adalah membuat anak merasa aman dan nyaman, bisa dengan cara duduk bersama dengan anak, tidak harus dengan bercakap-cakap. Memeluk anak, menangis bersama, kadang-kadang menjadi tindakan yang juga menolong.
Jangan paksa anak untuk bercerita jika dia tidak siap. Kondisikan situasi sehingga anak merasa bahwa ayah bundanya siap mendengarkan kapanpun dia bersedia. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menyimpan bukti-bukti jika kelak diperlukan. Nah, ada dua hal yang perlu kita pikirkan juga, yaitu memutuskan untuk melapor dan siapa yang harus melapor. Karena laporan dugaan kekerasan dan pelecehan pada anak adalah bentuk tanggung jawab untuk melindungi anak. Jika tindakan pelecehan seksual telah terjadi, ajak anak untuk mengekspresikan perasaannya, bermain, tertawa bersama anak, dapat membantu anak untuk memiliki sedikit ruang untuk menjadi lebih lega. Orang tua juga dapat mengajarkan nilai kehidupan lewat cerita. Dalam kehidupan yang buruk, menjadi pejuang yang kuat dan bertahan adalah sebuah pilihan. Ajak anak untuk bersama-sama dengan orang tua menyerahkan diri dan menemukan Tuhan dalam pengalaman buruknya. Demikian tips pendek mendampingi anak dalam pengalaman atau mengantisipasi pelecehan seksual. Jika ayah bunda memiliki pengalaman tentang mendampingi anak, ceritakan tips di kolom komentar yang sudah disediakan, termasuk jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Selamat berproses bersama anak-anak, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah Yusuf dibuang ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Kisahnya dapat dibaca di Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Kebencian mendorong niat jahat. Itulah yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Namun, Tuhan memakai Ruben, saudaranya yang paling besar, untuk menyelamatkan Yusuf. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk menjadi seperti Ruben yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yusuf. Melalui aktivitas bersama orang tua dan anak, aktivitasnya adalah Geku-Geku. Kita ajak anak membuat alat peraga cerita Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur. Seperti ini. Bahan-bahannya: gunting, alat tulis, plastik, kertas hitam dan putih. Cara membuatnya, kita ambil plastik dan alat tulis. Di sini saya sudah menyiapkan contoh gambar Yusuf di dalam sumur yang dapat diceplak di atas plastik. Mama Papa bisa bantu adik-adik mencarinya di online ya.
Setelah kita selesai menceplok, kita ambil kertas putih. Lalu kita gambar. Seperti membuat senter. Lalu kita hias. Setelah buat senter, kita gunting. Setelah jadi senter dan plastik yang sudah kita gambar, kita keluarin gambar yang tadi diceplak, lalu kita ambil kertas warna hitam. Kertas warna hitam dipotong sesuai ukuran dengan plastik, lalu kita masukin ke dalam. Selesai deh. Setelah selesai membuat alat peraga cerita Yusuf, tanyakan kepada anak apa yang Ruben lakukan untuk menolong Yusuf, saudaranya. Lalu ajak anak mengingat apakah ada temannya yang tidak disukai dan dijahili teman-temannya. Ajak anak juga bersedia dipakai Tuhan untuk menolong teman tersebut. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.